pencerahannya Bapak untuk formasi jabatan pamong belajar yang ada di SKB, Pak. Karena kami takut seperti tahun kemarin, tahun 2023 itu tidak bisa ikut P3K. Dikarenakan kami tidak masuk dalam kategori guru. Yang mana karena mungkin status kami di Dapodik itu bunyinya adalah tutor, bukan guru. Kami bisa ikut P3K, tetapi itu ikut Pemprov ya Bu, iya, ikut provinsi. Pemprov yang menjadi kebimbangan kami semua. Mohon bisa memberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Apa bisa untuk P3K ini menggunakan nilai SKD pada CPNS tahun 2003 waktu pengadaan tahun anggaran 2023? Yang kedua, apa bisa tenaga non ASN yang kemarin ikut pendataan tetapi tidak terdata di database BKN, apakah masih bisa ikut seleksi P3K? Yang ketiga, apakah non ASN jika mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus, apakah kebijakannya sama dengan non ASN yang mengikuti seleksi P3K akan menjadi P3K paruh waktu? Yang keempat, mohon izin apakah tidak ada untuk formasi kebencanaan, Pak? Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang pertama yaitu kami tanyakan di sini terkait dengan pelamar. Tadi disebutkan bahwa pelamar mengutamakan dari instansi yang telah dinaungi, instansi pemerintah daerah. Dari pegawai kami, syaratnya nanti kita menerangkan surat keterangan dia telah bekerja di instansi pemerintah atau dengan KTP. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa untuk minimal bekerja di instansi pemerintah yaitu selama 2 tahun, ya, 2 tahun. Nah, kebetulan juga banyak pegawai di kami itu adalah pindahan dari rumah sakit lain di instansi pemerintah juga. Nah, apakah itu nanti juga bisa dikategorikan sebagai persyaratan untuk mengikuti sebagai pelamar P3K? Yang ketiga yaitu terkait dengan formasi tadi yang telah disampaikan, salah satunya yaitu ada formasi nutrisionis terampil. Nah, di kami kebetulan nutrisionisnya adalah lulusan S1 ataupun D4. Nah, otomatis untuk formasi nutrisionis di kami nggak bisa untuk melamar formasi tersebut, ya. Mohon arahan dan pencerahannya Pak Kabit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamong Belajar. Jadi memang betul, pamong belajar ini tidak masuk di kategori tenaga pendidik, ya, tidak masuk dalam formasi guru, ya. Ketika kami konsultasikan, pamong belajar ini masuk di tenaga teknis ternyata. Nah, sehingga kemarin kebijakan kita di dalam penyusunan formasi itu harus memperhatikan ketentuan kebijakan dari pemerintah pusat, ya. Yang pertama itu pelayanan dasar pendidikan, ya. Yang kedua pelayanan dasar kesehatan. Baru untuk tenaga teknis. Nah, sehingga kemarin guru itu sejumlah 200 itu memang guru semua akhirnya, ya. Sehingga kemungkinan teman-teman pamong belajar nanti bisa mencari, ya, bisa mencari formasi yang relevan dengan pendidikannya. Jadi memang pada akhirnya teman-teman yang pamong belajar harus memetakan atau memilah, ya, ketika nanti formasi kami sudah dapat penetapan dari Menpan, mana formasi yang relevan dengan kualifikasi pendidikan teman-teman yang ada di SKB. Sementara seperti itu, Bu, yang bisa kita sampaikan, Bu. Pertanyaan dari BPBD, ya, yang pertama, seleksi P3K menggunakan SKB CPNS tahun 2023. Jadi untuk seleksi P3K ini sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang membolehkan, ya. Belum ada ketentuan yang membolehkan menggunakan SKB, apalagi SKB-nya CPNS tahun 2023.
ya. Yang ada itu CPNS, ya. Untuk CPNS boleh menggunakan SKD pada tahun 2023, ya. CPNS ya. Yang P3K sampai dengan saat ini belum ada aturan yang membolehkan, ya. Artinya ya sampai dengan saat ini kita kemanai untuk P3K ya belum boleh, ya, belum ada aturannya bisa menggunakan. Artinya tetap harus mengikuti seleksi kompetensi di tahun 2024 gitu ya. Tenaga non ASN yang tidak terdata, saya kira sudah clear tadi kita sampaikan ya. Kriterianya selain tenaga non ASN yang terdata di database BKN, tenaga non ASN yang 2 tahun bekerja berturut-turut dan aktif bekerja itu punya kesempatan untuk melamar. Ya. Mungkin nanti tinggal melihat kualifikasi pendidikan. Jadi ketika kami nanti sudah menerima penetapan, barulah di situ nanti muncul kualifikasi pendidikannya. Ikut seleksi CPNS, kemudian tidak keterima, apakah masuk dalam pertimbangan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Ini juga tidak ada ketentuan yang mengatur untuk CPNS menjadi paruh waktu, ya. Kalau CPNS tidak lulus ya sudah. Jadi kembali ke statusnya semula gitu ya. Jadi paruh waktu ini adanya hanya di P3K, ya, bukan untuk CPNS itu. Kemudian yang keempat, formasi terkait kebencanaan, ya. Jadi kami untuk mengakomodir P3K itu dibatasi beberapa jabatan, ya. Tidak seluruh jabatan bisa kita usulkan. Jadi sudah ada ketentuan Menpan RB-nya, sehingga kenapa yang muncul untuk BPBD tadi terkait dengan apa, pemadam, ya pemadam ya. Selanjutnya dari SRSD Basumi tadi ya, Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi tempat bekerja yang dikunci di Kemenpan itu instansi tempat bekerja, bukan rumah, ya. Jadi misalnya rumahnya di Lemongan misalnya ya, di Sambeng gitu misalnya. Selama dia tercatat sebagai non ASN-nya RA Basuni 2 tahun berturut-turut minimal dan aktif saat ini, punya kesempatan melamar di Mojokerto. Ya, jadi bukan domisili di apa yang dibatasi, tapi instansi tempat bekerjanya. Ya. Nah, meskipun orang Mojokerto, kalau dia bekerja di Lamongan, ya nggak bisa melamar di Mojokerto. Dibatasi pada instansi tempat bekerja, bukan domisili pelamar. Ya, yang pertama.